Nggih. Pripun? Ari sehat. Ngeten. Saderengipun iki pengajian malah ditakoki, mboten ngoten niku. Maksudnya ngoten. Enten setunggalipun keterangan ingkang menarik ingkang mangke saged kita cek sareng-sareng. Ngeten. Narasinipun ngeten. Anna zamana yasrafu bima yaqau fihi minal hawaditsil lati hiyal aslu fi i'ta'il qimatil i'tibariyah li zaman. Sesungguhnya masa suatu masa waktu tertentu, entah itu masa dalam satu hari, nopo satu pekan, nopo satu minggu, satu bulan, nopo satu tahun, itu akan menjadi bernilai, ya, akan menjadi istimewa bagi kita, itu apabila atau dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam masa rentang waktu itu. Maksudnya kan? Begini enten saya ngajak mana tuh Pak? Barbodo Pak? Enter? Bo enter nih Pak? Maksudnya mana enter? Umpami penjenengan mengke barbodo aja mantu umpami. Misalnya tanggal 11 misalnya. Tanggal 10 Syawal aku arep mantu. Niku tanggal niku pun jenengan bunderi, pun jenengan eling-eling, pun jenengan pesen kali dulur-dulur kok aja nganti lali kok tanggal 10 Syawal aja nganti nek acara. Nah, gitu. Mergo niku tanggal istimewa enten peristiwa penting. Pernah manteni. Ngoten. Nek perlu gitu. Gundeng-gundeng dikira sing bocor buate anyar. Wah, tembok-tembok sing ora kecat kabeh. Gitu. Lah nek perlu yo tegel-tegel sing digringkati bani sing anyar, ngomong ajeng ngene tamu kok. Kenapa? Karena tanggal 10 Syawal akan ada peristiwa penting. Pokoknya tanggal itu pun dieling-eling terus. Mas teko. Kenapa? Karena ada peristiwa yang penting sehingga pada tanggal itu, bulan itu sangat bernilai bagi kita. Nah, ketika saya bertanya kepada panjenengan, Bapak Ibu, niki lebu sasi Saban niku rasa pripun? Alah, padha ae Mas. Berarti jenengan mboten ngerti nek enten sasi Saban niku enten peristiwa yang harus diistimewakan ngoten lho kula. Nek nggur padha mawon berarti dalu niki dionceki supados mulai pengajian ini mulai besok pagi sampai nanti kapanpun kita akan menilai sesuatu, yaitu karena apa? Kulama kana irtibatun nasi bil hadisati qawiyah. Maka semakin kuat pengaruh sebuah peristiwa itu kepada diri manusia, maka semakin kuat juga tingkat pengagungan dia terhadap waktu yang dimana peristiwa itu terjadi. Contohnya sasi Agustus niku istimewa deh Pak. Agustus istimewa. Kenapa? Karena ada peristiwa namanya 17 Agustus. Mula sak durunge sasi Agustus niku walah umbul-umbul dalan-dalan dene rego dicet. Dalane kurang gawe Pak. Dicet. Padahal atau dicet. Pasang umbul-umbul nek lomba. Kenapa? Dalam rangka menuju kepada hari 17 Agustus yang di situ berada di bulan Agustus. Maka bulan Agustus menjadi sangat spesial. Zaman kula alit, jenengan bapak-bapak niki nate riyen nate alit zaman rumiyin. Niku anggere bodo gitu. Niku hari yang sangat ditunggu-tunggu. Ajeng mangan iwak niku ngenteni bodo kok. Betul. Ajeng mipek, soalnya musuhe sok bodo ngoten niku. Mas saniki yo lah gitu klambi sok bodo saniki klambi rung suwe pengen tuku ae. Tinggal dudul HP kan. Maka menjadi penting bagi kita untuk mengetahui bahwa ternyata di bulan Sya'ban ini ada peristiwa penting yang mengharuskan kita menganggap bahwa Sya'ban itu bulan istimewa. Nah, saat ini dionceki bareng-bareng. Nah, ngeten Pak. Innana lanu addimu zamana li anahu zamanin. Sesungguhnya
Kita itu mengagungkan bulan Sya'ban, kita mengagungkan bulan Ramadan, kita mengagungkan bulan Agustus, itu bukan karena Sya'bannya, bukan karena Ramadannya. Kita mengagungkan tempat, bukan karena tempatnya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya dia bulan yang istimewa, maka kita secara otomatis pun juga harus memuliakan bulan itu. Kenapa kok Ramadan kok tenangan lu? Ramadan ini bulan istimewa. Allah yang menjadikan bulan yang istimewa, maka secara otomatis kita pun juga harus memuliakan bulan Ramadan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Maka salah satu bukti cinta kepada Allah adalah mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah, memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, kan ngoten. Nah, baik. Kita tinggali setunggal apa sawiji. Setunggal. Tahwilul kiblat. Napa niku? Tahwilul kiblat. Di bulan Sya'ban itu ada peristiwa penting namanya perpindahan kiblat. Bapak Ibu, rumiyin awake dhewe niki kudune salate niku mboten ngadhep ten Ka'bah. Rumiyin niku Kanjeng Nabi niku salate madhep ngaler. Madhepe ten Masjidil Aqsa ten Palestina. Tapi Rasulullah Kanjeng Nabi niku nalika didhawuhi dening Gusti Allah salat kok madhep rono niku nggur diangen-angen kapan yo salate madhep nang Ka'bah. Sak ben dinten Kanjeng Nabi ndonga berharap supaya Allah menurunkan wahyu yang isinya wahyu itu memerintahkan Nabi untuk memindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke arah Masjidil Haram. Nah, ternyata doa Rasulullah yang terus setiap hari siang malam dipanjatkan itu didengar oleh Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Bunyinya qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wahai Muhammad, kami telah melihat wajahmu kamu tengadahkan ke langit. Untuk apa? Untuk memohon kepada Allah supaya kiblat itu dipindahkan dari Masjidil Aqsa dipindah ke Masjidil Haram. Falanu waliyannaka kiblatan tardoha, maka benar-benar kami akan pindahkan kiblatmu ke arah kiblat yang kamu inginkan. Artinya permohonan Nabi itu dikabulkan oleh Allah. Maka turun perintah fawalli wajhaka satral Masjidil Haram, maka palingkanlah wajahmu wahai Muhammad ke arah Masjidil Haram. Lah, para ulama tafsir paling penjelasan kapan ayat itu turun. Ternyata ayat itu turun ketika Rasulullah sedang mengerjakan sholat asar. Nalika Kanjeng Nabi nembe jumeneng sholat asar, malaikat Jibril membisikkan telinganya ke telinganya Nabi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, wahai Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Panjenengan bayangke, Pak. Imam madhep mriko jumeneng ngerti-ngerti malaikat Jibril membisikkan palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi madhep mriko dadi madhep mriko. Dadi imame teng lor ini pindah muter pindah ten mriko. Makmume balik kanan. Nah, kalau saat ini dia geger kan piye ngene. Tapi karena di masa itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya tahu betul bahwa itu adalah wahyu dari Allah Taala, maka Rasulullah pun berpindah dari yang posisi di utara kemudian berpindah ke selatan menghadap ke arah Masjidil Haram. Kapan? Itu terjadi pada hari Selasa bertepatan dengan pertengahan bulan Sya'ban, yang saat itu pertengahan bulan Sya'bannya tidak jatuh di hari Kamis seperti ini. Ini kan pertengahan Sya'bannya malam Jumat. Saat itu pertengahan Sya'bannya jatuh di hari Selasa. Nah, saat ini nopo pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu surat Al-Baqarah 144,
Saat itu Rasulullah dalam posisi sedang mengerjakan sholat. Timbul pertanyaan, loh, kenapa malaikat Jibril menurunkan wahyu justru ketika Nabi sedang sholat? Kok mboten mengke ngekani salate rampung? Utawi nggih wau sadurunge sholat. Kok pas sholat? Lah nek umpama turune ayat niku sadurunge sholat kan penak mboten sandadak muter. Tapi kenapa justru ayat itu turun ketika Rasulullah sholat? Berarti ada sesuatu, ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah kepada kita. Apa pesan itu? Para ulama mengkaji, iki apa to rahasiane? Yang pertama, ternyata dari kasus itu para ulama menyimpulkan, oh ternyata berbicara kepada orang yang sedang sholat itu boleh. Buktinya apa? Dan itu malaikat Jibril ngerti kanjeng Nabi sholat malah dibisiki. Berarti ketika ada orang sholat, kita ngomong kepada orang sholat, kalau memang itu sesuatu yang urgen, tidak apa-apa. Lah terus gini apa? Loh, dalam kondisi-kondisi tertentu orang yang sholat itu kita butuhkan. Karena apa? Ketika kita tidak boleh berbicara kepada orang yang sedang sholat, bisa jadi ada bahaya yang mengancam orang yang sholat, kita tidak berani mengingatkan. Contoh umpama niki mbakaku udah sholat dan niki putune melu, wah terus munggah ning boger pas sujud. Wah, umpama mboten dikanoke, wah niku putune digoceki ngene bledak, umpama lho niku. Dilalah bledak tenan kaya cotho. Nah, nek pas putune munggah mangelekke, wah niku putune kali digoceki. Mungkin nek bledak, sing penting sing sholat mboten jawab. Nek jenengan jawab, iso aku sholat yo batal. Sing penting mboten jawab. Sing penting awake dhewe ngelekke niku, ngelekke. Contoh mulai misale kula wangsul napa nggih istilahnya bola-bali kula critakne kasus yang terjadi di Masjid Raya Al-Falah dulu sebelum dibuka pintu yang utara. Dulu kan Al-Falah kan pintu kan timur toh. Ya niku. Niku enten peristiwa enten, Pak. Enten wong sugih. Wong sugih niku gampang tengerane anggere dompete niku rada kandel wong sugih to. Dilalah dompete kandel. Saking pandele dompet niku klebone kuanton niku motol-motolan, Pak. Lah, terus kuncine niku apa kancing niku di mboten saged, saking kandele, duit abang kabeh sepete niku. Lah, nalika rukuk, bareng dingge rukuk niku dompet niku mumbul. Nggih rukuk mumbul. Lah, rukuk mumbul terus nggih sujud mumbul meneh. Lah sujud ping loro langsung dawa dompete. Lah, enten tiyang slimas-slimas niku mboten wani ngelokke. Oh, ngomong sholat dilokke. Lah akhirnya rakaat pertama pun dawa, dompet ini pun ketok pun disarang ngoten di sini abang-abang karo biru, mau ini pun ketok, saking kandel ini kok. Lah bareng ngoten, rakaat kedua niku nalika sujud niku dompet niku pun dipedhet tiyang. Hilang, mau sujud kok. Nah, seandainya tadi ada orang lewat dia bilang, "Mas, dompetmu kuwi dawa, pindahno teng ngarep." Mboten masalah. Dia akan menyelamatkan aset dia taruh di depannya kan, mboten mungkin aja dipedhet tiyang. Nek teng mburi ya saut melayu. Nah, niku contohnya niku. Jadi mengingatkan orang yang sholat ketika dia dalam kondisi bahaya itu boleh. Selama orang yang sholat tidak membalas dengan ucapan. Membalas dengan isyarat boleh, ya boleh. Niku. Terus itu dalilnya tadi ketika peristiwa perpindahan kiblat. Dalil kedua bahwa kita itu boleh berbicara kepada orang yang sedang sholat. Dalil kedua, ketika Rasulullah SAW sholat, kanjeng Nabi itu naik sholat ngagem sendal. Nalika sholat, sendalipun menika enten najisi. Malaikat Jibril membisikkan kepada telinga Rasulullah, "Wahai Muhammad, lepaskan sandalmu, karena dalam sandalmu itu ada najis." Sandalnya dicopot, Pak. Loh, nalika sujud sandal dilepas. Para sahabat yang saat itu sholat di belakang beliau, mereka ikut melepas. Habis sholat kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat,
kenapa kalian melepas sendal kalian? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, karena kami melihat engkau ketika sujud melepas sendal, maka kami pun ikut. Kenapa? Karena kami makmum. Makmum itu mengikuti imam. Imamnya copot sendal, dia copot sendal. Nah, baru kemudian Kanjeng Nabi ngendika. Apa kalimatnya? Wahai para sahabatku, ketahuilah sesungguhnya ketika aku sedang bersujud, Jibril mendatangiku dan membisikkan kepadaku, wahai Muhammad, pada sendalmu ada barang najis, lepaskan dia. Maka aku lepaskan. Pertanyaannya, lah yo toh malaikat Jibril gitu ngandani orang dia mau sadurunge sholat, kok pas sholat? Oh berarti mengingatkan orang yang sholat itu boleh ketika memang dibutuhkan. Bahaya. Oh memang bahaya, maka boleh saja. Itu. Nah, kemudian kita itu kadang-kadang terlalu mudah untuk membatalkan sholat. Jadi kata Pak, sholat itu, itu tidak boleh mudah dibatalkan, kecuali kalau memang ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. Lagi dibatalkan, ampun dulu batalkan, itu, Allah itu nggak boleh. Kenapa? Karena orang yang sedang sholat itu dia sedang bermunajat kepada Allah, nembe bertamu kepada Allah. Napa ya patut jenengan mau mertamu misalnya, Assalamualaikum waalaikumsalam, badhe matur badhe nggih, nembe ngaten niku lama klencing lunga kan nggih mboten patut. Sebagaimana orang bertamu kepada orang, dia tidak pantas dia meninggalkan tempat itu tanpa prosedur yang baik. Maka ketika kita sedang sholat, kita tidak boleh begitu mudah membatalkan sholat. Maka dari itu ada aktivitas-aktivitas di luar aktivitas sholat, tapi boleh dikerjakan kalau itu memang membawa kebaikan sholat. Contohnya Pak, yang paling sering itu ini, sampai ini gitu. Ini. Ini kan budi-budi lah sekarang. Soalnya barkomat gitu. Imam Allah Akbar. Mungkin. Wah, mau sak masjid kebek kabeh. Bingung lah, kan ngarepe sing salatan mriki mestine tinggal ngranggeh niku napa saklare napa volumene disutuk. Mboten napa-napa. Sing penting mboten mimara. Pateni napa disutuk. Mboten napa-napa. Lah timbangin jenengan ditokne malah mau sak masjid ra cok. Salat malah do pikiran. Piye? Kan wonten. Boleh. Boleh. HP Bang. Orang mau sholat itu kan ya idealnya itu HP tulisan masuk masjid harap HP dimatikan atau di silent. Ini ku tulisane. Tapi kadang-kadang wong jeneng wong kemrungsung, kowe tindak putih-putih mlayu langsung Allahu Akbar. Dolalah ringtone gambutan. Wah, nembe Allahu Akbar kontone telepon. Pun gambutan. Oh, wis mati. Telepon meneh. Mati ping 3 ditelepon ping 4. Wong iki mandi iki. Lah nek gambutan terus kan dadi gaduh. Cukup jenengan rokok set goleki paten. Nah, mboten apa-apa, mbok tidak membatalkan sholat. Nek wingi kula niku enten sing tanget ngeten, Pak. Mas, nek umpama enten tiyang ngeten. Nek masjid niku ora ya wanah lare-lare ale to, nggih. Niku umpama bocah niku jane wis ditata. Bari foto. Ya kowe nang kene iki sing tuwa kene selang-selingi. Barang wis Allah Akbar terus. Mlayu iki dolan. Ijolan paling rone. Ngoten niku. Nah, ngoten niku umpama dijiwit nutuk ora. Ngeten Pak, nek urusan jiwit niku nggih urusan yang wong jiwit ya berarti masalah. Maksude kula umpama bocah niku memang tingkah lakunya itu memang membuat gaduh. Lare niku dengan cepeng dicekel rada dicekel bakok ngoten niku nggih. Soal bocah sih ngoten mboten apa-apa. Ben ngelesek ngoten niku. Mboten tadi ngetis pokoke
Apa nih kamu dijimir kan nangis, lapor Pak E dan rame. Maksudnya kenapa? Itu dalam rangka untuk membawa kemaslahatan sholat. Apa boleh? Boleh, buatan batangnya sholat. Dalilnya apa? Ngeten Pak. Rasulullah itu pernah menjelaskan kepada kita, uqulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua binatang buas dalam sholat. Rasulullah menyebut satu ular, dua kalajengking. Sekarang saya tanya jenengan, berapa gerakan yang dibutuhkan, yang jenengan butuhkan untuk membunuh seekor ular? Umpama adalah dengan Allah Akbar, sampingan ular kayu lewat. Dengan mateni tanpa membatalkan sholat, butuh berapa gerakan? Gerakan yang jenengan butuhkan untuk membunuh seekor kalajengking atau seekor ular dengan jenengan mengenangke bocah mau banyak mana? Ular itu diperintahkan untuk dibunuh, bukan boleh dibunuh, bukan, tapi bunuhlah ular ketika kamu sholat. Kalau memang ular itu mengganggu. Lah wong ular kon mateni kok tanpa membatalkan sholat. Napa malah ngribut bocah? Layon sok cek meneng nek itu nek untuk bapak ora wedi. Nek wedi delus ya apa tok lha itu bapak kan wedi. Kaito ya. Ana apa niku? Ya, termasuk mensewu melewati orang sholat itu hukumnya kan nggak boleh. Nah, tapi ya kita juga nggak tahu wong jenenge piantun kata. Oh yo ngerti nek kono iki bocah kok layon jleng. Niku perintah ya kan ngeten yang menahan supaya dia tidak melewati orang yang sedang sholat. Itu perintahnya. Ya, niku seperti itu. Itu tidak perlu harus membatalkan sholat. Maka ada aktivitas-aktivitas yang ketika itu kita butuhkan dan itu membawa kebaikan sholat, silahkan dilakukan, nggak masalah. Sampai ketika misalnya jenengan sholat terpigi, ini enten yang lenggah. Kudune nek sholat itu sunnahipun menghadap ke sutra. Sutra itu batas yang membatasi antara dia berdiri dengan tempat sujud. Gitu. Nek saniki ya terone garis niki, napa sadada. Nek kudune enten batese. Lah, delala awake dhewe niku sholat terpigi, mriki enten tiyang dikiran. Yes, anggap bae wong dikir niku dianggap sutra. Nembe entuk sarokat, entuk dikiran mun rampung pindah nggon. Mriki kan kosong dikir mriki. Niku jenengan mlampahke mriki maju mboten apa-apa kok, mboten batalke sholat. Mboten itu. Terus umpama meleh. Lah yo gatel, kukur-kukur. Wong ukur ngene pindah nang kene gede. Wong pindah nang kene gede. Ora ndira atu kok. Nggih dikukuri mawon to. Wong jadi kok gatal-gatal tenan kok. Timbange rekoso alah, soalnya mboten khusuk gara-gara mikir gak itu kukur-kukur. Nggih dikukuri mawon sak lumrahe maksud kula niku yo. Nek kira-kira mboten butuhke dikukur ya mung dikukur. Kan ubah ya, salat ubah wae. Anu niku, nggih. Jadi yang pertama itu. Jadi hikmah yang pertama, peristiwa penting yang pertama adalah peristiwa berpindahnya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram dalam apa itu? Kalau dihitung itu ada sekitar 1370 km. Oke. Niku. Peristiwa pertama. Peristiwa kedua. Peristiwa kedua. Apa istimewanya bulan Sya'ban? Ternyata di bulan Sya'ban itu ada peristiwa yang penting, yaitu raf'ul a'mali. Di bulan Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala menerima laporan amal ibadah kita selama 1 tahun. Jadi jenengan lagi ibadah wiwit Sya'ban biyen dugi niku dilaporke kalih Gusti Allah ten sasi Sya'ban. Ning ampun tanggal piro kula nggih mboten ngertos. Wong Kanjeng Nabi mboten pirsa kok. Namane kula. Nah, dalilipun menapa? Nah, ya Rasulullah, seorang sahabat Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah,
Ya Rasulullah, lam araka tasumu min syahrin minasyhur, ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa melebihi puasa yang engkau lakukan, gitu. Melebihi puasa yang engkau lakukan di bulan Sya'ban. Intinya tadi, kata Nabi, nyuwun pirsa, panjenengan niku nek nindakake siam sunah niku nek ten Sya'ban kok kathah men to. Wong biasane ten sanese Sya'ban mboten kathah niki kok kathahe ten apa? Ya, terus jawabannya gimana? Rasulullah mengatakan di sini, dzaka syahrun yaqulun nasu anhu. Ketahuilah wahai Usama bahwa di bulan Sya'ban itu bulan di mana banyak manusia lalai. Bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di bulan itulah amal-amal para hamba dilaporkan kepada Allah. Amal selama 1 tahun itu dilaporkan kepada Allah. Wa uhibbu ayyurfa amali, dan aku senang jika amal ibadahku dilaporkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Mula Kanjeng Nabi sregep poso ten sasi Sya'ban, mboten metung Senin Kamis, mboten metung Daud, mboten metung Ayamul Bid, pokoknya nek bulan Sya'ban disregepi poso. Alasan itu karena di bulan itu Allah Subhanahu wa taala menerima laporan amal para hamba selama kurun waktu 1 tahun. Jadi ini laporan awal diri ini lebih dilapor. Ini tanggal pinten nih belum ngerti kalau. Nah, saat ini lalu bocorannya ayo bocoran ketinggalan mari. Nah, sekarang ada penjelasan rinci, Bapak. Apakah amal ibadah kita itu laporannya hanya per tahun? Mboten, jawabannya tidak. Ternyata amal ibadah kita itu dilaporkan dengan bertahap. Yang pertama, amal ibadah seorang hamba itu dilaporkan kepada Allah itu ada yang laporan harian. Saben dino. Mendino amal ibadah ini dilaporkan. Kapan? Amal ibadah yang kita kerjakan di siang hari dilaporkan oleh malaikat penjaga siang sebelum datangnya malam. Amal ibadah yang kita kerjakan, amal perbuatan kita yang kita kerjakan di malam hari dilaporkan oleh malaikat sebelum datangnya pagi. Para ulama menjelaskan ini, ya ta'aqabuna fikum malaikatun bilaili wa nahar. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu gantian shiftnya itu pada saat sholat subuh dan sholat asar. Jadi nalika sholat asar dek wau, malaikat sing jaga bengi dek dalu, dek enjing kita kuwe subuh wau dumugi ngasar, penjaga siang to ngasar wau numpuk, bar ngasar munggah sowanten Gusti Allah mriko. Kalimatit ketika malaikat penjaga siang itu sampai di langit, ditanya sama Allah, ma taraktum, kaifa taraktum ibadi. Malaikat, jadi kan yang budi wau, yang bangun sari, mau pas mati ngasar, mau bangun sari dong apa? Wah, dong kantor nabeh, pegawai, umpama gitu. Lah masjidnya piye? Sepi. Yang pun dilaporkan ke munggah mriko. Kaifa taraktum ibadi. Bagaimana kamu tinggalkan hambaku? Maka malaikat mengatakan, taraknahum wa hum yusalluna wa atainahum wa hum yusallun. Ya Allah, kula ndek enjing pas subuh niku, kula piket niku, kula teko niku, kula menangi mendapati mereka sedang mengerjakan sholat. Baru saja saya tinggalkan tadi, mereka sedang mengerjakan sholat. Oleh karena itu, aku mohon kepadamu ya Allah, tolong ampuni dosa-dosa mereka. Jadi nek awake dhewe absen napa niku salat asar kali salat subuh ya kita masjid disuwun ke ngapura kali malaikat.
ini kantun dengan subuh kalau ngasare terbukti. Nah niku padahal sholat subuh kalian sholat ngasar niku jamaah paling sepi. Sholat subuh diwayahe ngantuk, sholat ngasar wae nyambut gawe. Tengen kula daerah lor nika niku sholat ngasar 4:30, adane jam 3. Ngenteni wong mulih pas sawah. Dadi jam 3 adan, mungkin kok mate 4:30. Mbok yo nek omah nganggur yo sholat 4:30. Tunggu kancane kok sawah. Nek niku sing mending tinimbang mboten sholat, tinimbang ana mboten enten jamaah sholat dhewe. Padahal niku. Jadi sholat subuh sampai sholat ngasar niku jamaah paling sedikit. Niku. Jadi laporan itu diberikan oleh malaikat pada saat pagi dan sore. Di tempat di sholat asar sama sholat subuh, karena sholat subuh sholat yang disaksikan malaikat. Sholat asar itu ada perintah khusus, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta, jagalah openono sholatmu yo openono sholat ngasar. Mantaroka sholat al asri faqad habito amaluhu, sing sapa wong jarak ora nindakake sholat ngasar mula amale disetip kalih Gusti Allah, wis ra anggo ora gelem nindakake sholat ngasar. Mula sak rupa-rupane ampun ngantos awake dhewe ninggalke sholat. Niki nomor setunggal laporan harian. Nomor kalih laporan mingguan. Komplit nih kowe. Kapan laporan mingguan itu diberikan? Laporan mingguan itu setiap hari Senin dan Kamis. Senin Kamis, Pak. Turadul a'malu fi kulli yaumin khamisin wa isnin. Amal-amal para hamba, amal perbuatan kita itu dilaporkan kepada Allah setiap hari Kamis dan hari Senin. Maka pada hari Senin dan hari Kamis Allah mengampuni dosa semua hamba-hambanya dengan 2 syarat. Syarat pertama, dia tidak berbuat syirik. Syarat kedua, dia tidak sedang dendam atau bermusuhan dengan saudaranya. Mengke makandake kontong-kontong jenengan nek padu aja pas dina Senin karo Kamis. Syukur-syukur mboten padu. Nek enten sing madu Senin Kamis nangelekke aja madu. Kok gak di ngapura. Niku berarti perintah kok madu. Ora sida sesuk lali. Terus lali kok. Niki lho, ini kalimatnya gini. Nah, fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaumi kulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka pada hari Senin dan Kamis itu Allah ampuni dosa-dosa para hamba yang mereka tidak berbuat syirik. Illam ra'an kanat fi bainahu wa bainahi syahna. Juga orang-orang yang dalam hatinya ada dendam, hasad, iri, dengki. Orang yang iri, dengki, hasad itu di hari Senin dan Kamis tidak mendapatkan. Jadi wong urip niku pancing nggih kudu ana wong iri apa. Bahkan boten kok kudu nggih. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu. Kalau kamu hidup umur 30 tahun atau 35 tahun kok belum ada orang yang iri kepadamu, berarti kamu tidak punya capaian apa-apa. Orang di prestasi berarti. Kan sampe mari, Pak. Jadi wong iri dan ini merupakan wong pinunjul kan ngoten. Nah, kalau orang di prestasi ya orang wong iri ya ngoten niku. Artinya orang yang iri dan itu sebenarnya sesuatu yang wajar. Cuma kewajiban kita untuk menahan supaya hati kita tidak termasuk bagian dari orang yang iri. Nah, terus ngeten, Pak. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Tuftahu abwabul jannati yaumul isnaini wa yaumul khamis." Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah mengampuni dosa para hamba yang tidak berbuat syirik dan tidak punya rasa dendam dengan saudaranya, tidak punya permusuhan dengan saudaranya, tidak sedang bertengkar, maka dia mendapatkan ampunan bersamaan dengan
dibukanya pintu-pintu surga. Ini laporan mingguan. Laporan bulanan di klebet laporan tahunan gue mau. Ini menikah yaitu pada bulan Sya'ban. Terus ada penjelasan lagi. Ada sebuah hadis. Ternyata dalam laporan harian tadi itu ada sebuah hadis ketika itu Rasulullah SAW tindak masjid badhe nindakaken salat duhur. Nalika sampun manjing salat duhur ingkang ditandani suatu benda itu ada bayangan sebelah timur, berarti matahari bergeser ke arah barat. Maka Rasulullah SAW mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur. Pun nanti nindaki derek. Sing pun nggih alhamdulillah sing derek sesuk dicoba. Kenging apa? Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengerjakan sholat qobliyah duhur 4 rakaat?" Bahkan ada sebuah riwayat yang menyebutkan saking pentingnya sholat qobliyah 4 rakaat sebelum duhur, Rasulullah rela mengkodok sholat itu setelah asar. Kanjeng Nabi kesupen dek, aku sadurunge duhur urung qobliyah 4 rakaat, bar asar kudune mboten entuk sholat. Kanjeng Nabi mengkodok sholat 4 rakaat sebelum duhur. Berarti 4 rakaat sebelum duhur itu sholat sunnah yang sangat penting. Saking pentingnya Kanjeng Nabi mengkodoknya di waktu yang sebenarnya tidak boleh mengerjakan sholat, yaitu setelah sholat asar. Inilah Bapak Ibu ingkang dereng nate nindakaken bincang-bincang dicobi. Caranya pripun? Ada 2 cara. Cara pertama 4 rakaat niku langsung 4 rakaat hanya di tahiyat akhir saja. Dia rakaat keempat langsung tahiyat akhir. Cara kedua dipecah menjadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu boleh semua. Yang pertama ada dalilnya, yang kedua juga ada dalilnya. 4 rakaat. Nah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan sholat itu, ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, napa penting itu sholat qobliyah duhur niku?" Maka Rasulullah mengatakan, "Innaha sa'atun tuftahu abwabus sama." Ketahuilah wahai sahabatku bahwa ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, yang itu menjadi tanda masuknya waktu duhur, maka pada saat itulah pintu langit sedang dibuka. Maka aku ingin ketika pintu langit dibuka, aku sedang mengerjakan sholat, karena malaikat akan melaporkan amalku pada saat itu. Satu. Bahkan riwayat yang lain menyebutkan, para ulama mengatakan, ketika pada saat masuk waktu duhur, kerjakan sholat qobliyah 4 rakaat, kemudian berdoalah kepada Allah. Kenapa? Karena saat itu pintu langit sedang dibuka, sehingga itu adalah waktu yang mustajab. Ibu-ibu, bapak-bapak menaik donga mangpaske nalika sadurunge komat duhur nika. Dan pintu langit tidak akan ditutup sampai betul-betul ditunaikan sholat duhur. Jadi ketika adzan sampai iqomat itu waktu yang mustajab, bisa kita gunakan untuk berdoa kepada Allah. 4 rakaat riyin nggih saged ditandake ten dalem, saged ten jenenge saged bar niku ndonga sing tenanan mumpung langit nembe dibuka mboten sandodok. Nah, ditutup kan ada dodok. Nah, itu dibuka kan kanggo nyuwun to. Maka para ulama mengatakan karena pintu langit sedang dibuka, perbanyaklah doa. Nggih, Bapak Ibu hadirin dengan sami menika nggih sampun manjing aja. Nggih, nipun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalu menika temanipun ingkang kakung kaya setri menika sopipun saenipun pripun Ustaz? Napa tutup rapat antara sing kakung napa kakung kali setri ditutup rapat ngoten? Napa dibuka sekedhik men kajeng setri niku ningali imame napa ningali jamaah yang kakung enten mriki kawau. Terus ingkang kaping kalih ketika sholat Jumat sak menika jamaah di Masjid Al-Mubarak menika kan masjidnya kan ber-AC. Nah, menika pintunya kan ditutup sedaya pas Jumat menika. Lah sing kan bagian wingking-wingking menika saenipun napa pintunya niku dibuka napa pripun pikire pripun napa sah napa mboten napa nek misale pintunya dibuka napa ditutup niku saene pripun mbok menawi nggih eman hadise kula nyuwun dipun slendherekaken panjenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bapak Ibu, leres nggih saniki kita tingali hadis ingkang mangkon kalih sop. Nggih, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufil mar'ati akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah yang paling depan, yang paling buruk adalah yang paling belakang. Sebaik-baik saf perempuan adalah yang paling belakang, yang paling buruk adalah yang paling depan. Maksudnya pripun? Sebaik-baik saf perempuan adalah saf yang paling jauh dari laki-laki. Nah, itu. Tapi kalau posisinya itu saf perempuan itu tertutup atau tinggal tertutup apa tidak tercampur itu, maka para ulama mengatakan berlaku kaidah yang pertama, jadi tetap yang paling depan. Tapi kalau posisinya saf perempuan itu terbuka bisa melihat laki-laki, maka saf yang paling baik bagi kaum perempuan adalah yang di belakang. Milo di masjid-masjid tertentu saf perempuan itu karena posisinya terbuka dan terlihat, maka diawali yang datang dulu itu dari belakang, mungkin yang carry ngajengi. Itu kaidahnya seperti itu. Nah, monggo nek mriki putri teng mriku to. Berarti mriku ya berarti ikut di depan langsung belakang. Karena memang sudah terbatasi dengan jelas, batas yang jelas. Maka niku. Terus ingkang bahkan saf perempuan bisa melihat saf yang kaum laki-laki ketinggalan dan bisa mendengar instruksi imam. Terus yang kedua tadi berkaitan dengan sholat Jumat. Oke, karena ini posisinya AC harus tertutup. Yang penting jamaah mereka sakit mesani, sakit melihat jamaah yang di sini. Itu tidak masalah sebenarnya. Ya, tidak masalah karena dia masih bisa melihat. Cuma mungkin karena apa ya? Karena mungkin mboten nyaman mawon to, pun terpisah tembok loh. Karena pripun ya di Masjid Nabawi kita terpisah tembok, ya kan pemisahnya. Ya yang penting bisa melihat kepada sop yang paling belakang. Saya ketinggal, saya nyambung, tidak masalah. Yang penting mendapat instruksi imamnya bisa tersampaikan. Karena ada ilustrasi yang disebutkan oleh Syekh siapa itu Said bin Al-Qahtani. Itu ketika beliau menjelaskan seandainya sholat itu terpisah oleh sungai, apakah sah? Beliau menjawab sah, selama dia bisa melihat barisan yang paling belakang. Misalnya termiku 48 itu akan barisan meleh, boleh nggak? Boleh. Dia masih bisa melihat sini, instruksi imam sudah masih bisa juga tersambung, kan bisa, masih bisa. Dan jenengan salat Masjidil Haram ini kok pisah jualan, kepisah malah lebih ya. Meskipun ada beberapa kondisi di Masjidil Haram yang tidak bisa dibawa ke sini. Contohnya apa? Barisan saf perempuan niku mboten saged diukuran Pak mriko. Kenapa? Lah mriko saf laki-laki perempuan sak senenge dhewe. Mboten saged digawe ngarep buri. Ngoten. Tapi kaidah umum
sop perempuan itu di belakang sop laki. Ampun terus. Lah kan Mekah kan ngono lho. Lah Mekah itu sesuatu yang sulit untuk dikendalikan. Mayu-mayu wong terus pripun yang ngatur. Mboten mungkin. Termasuk tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Itu kaidahnya begitu, betul. Tapi khusus di Mekah tidak berlaku. Jadi nek jenengan ajeng tawaf, jenengan ajeng lewat teng ngarepe wong salat, mboten napa-napa. Lah niku jenengan nyegati wong ngene terus ora iso salat. Ngene terus kok sing ditekan wae sampe tenae ora diselentik jenengan. Diselentik semaput malah nggih. Iki pun kok kajenge. Mboten napa-napa. Tidak apa-apa, para ulama memfatwakan berkaitan dengan perintah untuk menahan orang yang mau lewat di depan sholat itu di Mekah tidak perlu, tidak bisa. Tapi kalau di Masjid Nabawi kan masih nggak boleh kan, karena ya di Masjid Nabawi itu ya seperti masjid kita ini. Karena yang Mekah itu nggak bisa, tentu saja. Termasuk Masjidil Haram itu masjid di dunia ini yang tidak punya pagar. Dan memang mboten pageri, Bang pisane enten pageri. Mboten enten tulisane, mboten enten pageri. Masjidil Haram jalan ini kilometer. Mboten enten. Wah, mboten dipageri. Kenapa mboten dipageri? Para ulama mengatakan supaya keberkahan Masjidil Haram itu bisa menyebar lebih luas lagi karena semakin lama jamaahnya akan semakin banyak. Lah mungkin dipageri, akhirnya pageri dibongkar. Jebol kurang terus ngoten iku kan. Nah, itu jadi dalam batas tertentu apa yang terjadi di Masjidil Haram tidak serta-merta bisa kita bawa ke sini. Tapi yang berlaku di tempat di mana kita tinggal adalah kaidah-kaidah umum dalam syariat. Sementara di tempat sana di Masjidil Haram itu adalah pengecualian karena memang begitu sulitnya untuk diterapkan. Ada yang jeneng nyambung dengan ini. Mungkin pertanyaan pertama tadi terkait dengan sop putri. Itu maksudnya tuh pintu dibuka atau ditutup maksudnya? Oh. Itu ada pintu. Seorang ulama Syekh bin Baz itu mengatakan, ya menjelaskan, sop putri itu boleh dalam kondisi tertutup, boleh selama dia masih bisa melihat sop yang lain, maksudnya sop kaum laki-laki. Kalau posisi sop kaum putri itu tertutup, maka kaidahnya berlaku seperti sop kaum laki-laki. Tapi kalau pembatasnya hanya seperti ini, misalnya di sini batas ini, kan putri dengan putra kan gampil. Nah, ketinggalan muda, maka kaidahnya tadi sebaik-baik sop perempuan adalah yang paling belakang, kemudian belakang. Tapi kalau sudah tertutup begini ya, yang kaidahnya berlaku yang kaum laki-laki seperti itu. Sampun? Nggih, menika ingkang saking ngaturaken mugi-mugi nambahi semangat anggenipun ibadah karena lepan yang pangapunten kita akhiri kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.